Hari ini ada sebuah kasus baru. Katanya ada sebuah mahakarya berusia lebih dari 1000 tahun. Bangunan ini pernah rusak berat oleh gempa bumi, lalu terkubur dan tersembunyi di bawah semak belukar selama berabad-abad. Namun, kini masih berdiri kokoh dan masih menyimpan banyak cerita. Tugasku cuma satu, menyelidikinya. Dan tempat pertama yang aku tuju adalah perpustakaan. Setiap penyelidikan selalu dimulai dari sebuah lokasi. Sebelum memulai, aku harus menyelidiki semua informasi yang pernah ditulis tentang tempat itu. Sama seperti setiap penyelidikan lainnya, semua dimulai dengan prosedur. Banyak orang mengira perpustakaan hanyalah tempat meminjam buku. Tapi bagiku, perpustakaan adalah tempat untuk mencari jawaban. Di balik rak-rak buku ini, tersimpan ribuan saksi sejarah. Dahulu, mungkin kita harus membuka rak demi rak untuk menemukan buku yang tepat. Tapi sekarang, penyelidikan bisa dimulai hanya dari sebuah layar. Dalam hitungan detik, bermunculan berbagai referensi, buku sejarah, arsip, hingga penelitian. Untuk mengungkap kasus ini lebih dalam, aku membutuhkan berbagai banyak sumber. Semua bukti yang kutemukan menunjuk ke lokasi yang sama. Jawabannya masih berdiri hingga hari ini. Setiap penyelidikan selalu dimulai dengan sebuah petunjuk yang membawaku ke Candi Prambanan. Menurut cerita rakyat, candi ini dibangun hanya dalam satu malam oleh ribuan jin. Namun, bukti sejarah menunjukkan hal yang berbeda. Nama aslinya bukan Prambanan, melainkan Siwarga, yang berarti rumah Siwa. Kompleks ini dibangun sekitar abad ke-9 pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Lalu, terus disempurnakan oleh raja-raja sesudahnya. Setelah pusat kerajaan Mataram berpindah ke Jawa Timur, Prambanan perlahan ditinggalkan selama berabad-abad. Bangunan ini runtuh akibat gempa bumi, tertutup semak belukar dan sebagian tertimbun material vulkanik. Hingga akhirnya, Candi Prambanan ditemukan pertama kali oleh orang Belanda pada awal abad ke-19. Candi ini menarik perhatian dunia ketika pada masa kependudukan Britania atas Jawa. Kemudian, penelitian berlanjut pada masa Thomas Stamford Raffles. Lebih dari 240 candi disusun membentuk satu kompleks besar. Di pusatnya, berdiri 3 candi utama yang dipersembahkan kepada Siwa, Wisnu, dan Brahma, melambangkan konsep Trimurti, 3 manifestasi utama dalam ajaran Hindu. Menariknya, di dalam Candi Siwa terdapat arca Dewi Durga yang kemudian dikenal sebagai Roro Jonggrang. Sejak saat itu, legenda dan sejarah hidup berdampingan dan saling melengkapi cara masyarakat mengenang Prambanan. Candi ini dibangun tanpa menggunakan semen sama sekali. Ribuan balok batu andesit disusun dengan sistem saling mengunci. Begitu presisi, hingga mampu bertahan lebih dari 1000 tahun. Setiap relief di candi ini bukan sekedar ukiran. Relief-reliefnya menceritakan epos Ramayana, seolah menjadi buku sejarah yang dipahat di atas batu. Untuk membacanya, kita harus berjalan mengelilingi candi ini searah jarum jam, untuk mengikuti urutan kisah yang dipahat lebih dari 1000 tahun lalu. Dan akhirnya, yang kutemukan bukan hanya sebuah candi yang telah bertahan lebih dari 1000 tahun, tapi juga bukti bahwa warisan budaya bisa bertahan begitu lama. Karena selalu ada orang-orang yang memilih untuk menjaganya. Namun, penyelidikanku belum benar-benar selesai. Karena untuk memahami sebuah budaya, tidak cukup hanya melihat peninggalannya. Kita harus membaca kisahnya, memahami maknanya, dan merangkai setiap jejak yang ditinggalkannya. Barangkali itulah arti sebenarnya dari literasi. Bukan sekedar mengetahui sejarah, tetapi memahami nilai yang diwariskan di baliknya. Karena sebuah peradaban tidak akan hilang ketika bangunannya runtuh. Peradaban baru benar-benar hilang ketika tak ada lagi yang mengenalnya. Dan tugas kita memastikan cerita itu tidak pernah berhenti. Sebab warisan budaya bukan hanya tentang apa yang ditinggalkan oleh leluhur, tetapi tentang apa yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?